Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala ahadukum fi salatin man tadhara shalah." Salah seorang di antara kalian dianggap sholat selama menunggu sholat berikutnya. Kemudian kita sekarang menunggu waktu sholat dan diisi dengan ibadah yang termasuk terbaik, yaitu mendengarkan Quran dan sunnah terkait dengan fikih. Khairukum fil jahiliyati khairukum fil jahiliyati khairukum fil islami idza faqihu. Orang yang terbaik dari kalian di masa jahiliyah akan tetap menjadi orang yang terbaik ketika berislam asal faham agama. Dan fikih itu adalah faham, memahami dalil dari Quran dan sunnah untuk menghasilkan kesimpulannya apakah wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kita melanjutkan babul istinja wa adabi qada'il hajah, bab istinja dan adab buang hajat, lanjutan dari yang kemarin. Yang kemarin telah disampaikan tentang beberapa adab alias perkara yang dianjurkan dan disunnahkan, seperti masuk ke tempat tersebut dengan kaki kiri membaca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, keluar darinya dengan kaki kanan sambil membaca ghufranak Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Sekarang berikutnya dari sunnah atau adab buang hajat, berkata penulis rahimahullah, wa ya'tamidu fi julusihi ala rijlihil yusra wa yansibul yumna. Ketika jongkok bersandar pada kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Bisa dibayangkan ya, jongkok bersandar berarti kan kaki kirinya itu ditempelkan ke pantatnya karena sebagai sandaran, dan kaki kanannya ditegakkan. Itu demikian. Mana dalilnya? Dalilnya dalam Sunan Al-Baihaqi, riwayat Suraqah bin Malik, kata penulis di sini, yakni syarahnya ya. Alamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadun khala an ya'tamida ala rijlihil yusra wa yansibal yumna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila salah seorang di antara kami masuk ke tempat buang hajat agar jongkok sambil menjadikan kaki kiri sebagai pijakan, sandaran, dan kaki kanan ditegakkan. Hadits ini disepakati kelemahannya. Tapi penulis buku ini kenapa mencantumkannya sebagai adab? Pertama, bahwa dalam masalah fikih, terutama dalam mazhab Hambali serta jumhur, ya, mereka biasa menggunakan hadis yang lemah. Asal kelemahannya itu tidak berat, dan yang kedua tidak menyelisihi dari dasar syariat. Seperti mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Hanabilah, semuanya. Termasuk pembesarnya seperti Ibnu Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Laits bin Sa'ad,
kemudian Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahawai, juga At-Tirmidzi dalam kitab Al-Jami'-nya. Mereka orang-orang yang mengamalkan hadis yang lemah dengan beberapa syarat tersebut, termasuk perkara ini. Dan penyusun kitab Syarah Bulughul Maram, Syekh Basam mengatakan sanadnya lemah, tapi secara medis diakui. Kemudian berikutnya berkata penulis, wa yastatiru bihaitin aw ghairihi. Wa yastatiru, ya, menutup diri dengan tembok atau yang lainnya. Yakni ketika buang hajat, di antara adabnya adalah dia menutup diri dengan sesuatu sehingga melindungi diri dari pandangan manusia. Dasarnya adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha." Apabila seorang dari kalian memasuki tempat buang hajat, yakni untuk BAB maupun BAK, maka jangan menghadap barat maupun membelakanginya, walakin syarriku aw gharribu, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat, yakni bagi penduduk Madinah. Penduduk Madinah itu di sebelah utara, sementara Ka'bah atau kiblat di sebelah selatan. Maka Ka'bah atau Makkah di sebelah selatannya Madinah. Maka bagi penduduk Indonesia, ungkapannya adalah ketika buang hajat jangan menghadap ke barat atau ke timur, tetapi menghadaplah ke selatan atau ke utara. Berkata Abu Ayyub radhiyallahu anhu, faqadimna Syam. Ketika kami tiba di kota Syam, fawajadnal marahida qad buniyat qibala al-qiblah. Kami mendapati ternyata tempat-tempat buang hajat, yakni bangunannya, itu menghadap ke arah kiblat. Fanan harifu anha, maka kami merubah posisinya, wa nastaghfirullah, dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Syam adalah negara-negara yang ada di utara Arab Saudi, yang sekarang kawasannya adalah Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Nah, hadis ini menjadi dasar bagi sebagian ulama yang tidak membedakan antara di tempat terbuka maupun tempat tertutup. Ya, tempat tertutup tidak boleh menghadap kiblat maupun membelakanginya. Dan juga isyarat tentang disukai untuk ada penutupnya ketika buang hajat. Berkata Abdullah bin Zubair atau yang lainnya, atau Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an, yang paling disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika buang hajat adalah mencari tempat yang agak tinggi, yang tempat menghadap ke tempat yang agak tinggi atau pohon yang lebat dahannya, yakni bagian dari berlindung dari orang lain. Makanya ini juga terkait pada kalimat setelahnya, wa yab'udu in kana fil fadha, dan menjauhkan diri jika di tempat yang terbuka. Karena di zaman dahulu itu toilet tidak seperti sekarang ada di mana-mana. Maka ketika mereka terpaksa buang hajat di jalan, maka mereka menyukai untuk menjauhkan diri dari pandangan manusia. Disebutkan dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada al-idza atal khala, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat buang hajat, fataghayyaba hatta la
yura, maka beliau menghilang dari pandangan kami hingga tidak terlihat. Ini diantara adab buang hajat. Yang berikutnya ini masuknya ke perkara yang haram. Kalau yang adab-adab tadi kan sekitar antara anjuran. Wala yahillu an yaqdiya hajatahu, tidak halal buang hajat di. Tidak halal maksudnya adalah haram, yakni berdosa jika dilakukan. Penulis mengatakan tidak boleh atau haram buang hajat di thorik jalan, au mahalli julusin tempat duduk manusia, au tahtal asjaril musmirah atau tempat pohon berbuah, au fi mahallin yu'dhi bihin nas atau tempat yang bisa mengganggu manusia. Tempat-tempat ini secara umum adalah tempat yang biasa didatangi oleh manusia. Istilahnya mawarid, tempat yang biasa didatangi oleh manusia, baik untuk berteduh, baik dilewati, baik untuk mengambil buahnya, baik untuk duduk dan sebagainya, maka tidak boleh sengaja buang hajat di sana. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ittaqu al-mala'ina thalath, waspadalah kalian dari 3 tempat yang bisa menyebabkan laknat. Jauhilah 3 tempat yang bisa menyebabkan laknat, yaitu al-baraz, buang hajat fil mawarid, di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh manusia. Yang kedua, wat tariq wa qari'atit tariq, di jalan. Yang ketiga, wazil, dan naungan. Jalan maupun naungan itu masuk pada mawarid, tempat-tempat yang biasa didatangi oleh manusia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'anain, waspadalah kalian dari orang yang dilaknat atau tempat yang menyebabkan dilaknat. Qalu ya Rasulullah, apa itu la'anain, apa itu 2 yang dilaknat? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim, yaitu siapa saja yang buang hajat di tempat yang biasa dilewati oleh orang atau digunakan berteduh oleh mereka. Dikatakan dilaknat, boleh jadi dilaknat oleh malaikat, dan boleh jadi dilaknat, dimaki oleh orang-orang yang kena kotorannya dan mengganggu orang lain, itu hukumnya haram. Makanya ungkapannya la yahillu lahu, tidak halal baginya, yakni haram. Setiap perbuatan yang mengganggu orang lain itu hukumnya haram. Berbeda dengan tidak memberi orang lain. Tidak memberi orang lain, jika ia tidak mampu maka tidak haram. Tetapi jika dia mengganggu orang lain, maka jatuhnya perkara yang diharamkan. Maka akhlak mulia yang paling tinggi adalah kaful adza, menjaga diri dari mengganggu orang lain. Makanya wanita yang dikenal masyarakat sebagai ahli ibadah, sholat dan puasa, wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha, tapi lisannya sering mengganggu tetangga-tetangganya, yakni mengganggu, menyakiti. Nabi berkomentar tentangnya, la khaira fiha hiya finnar, dia tidak memiliki kebaikan, dia di neraka. Ya.
Maka larangan keras, buang hajat di tempat yang mengganggu orang lain. Atau misalkan limbah di rumah itu mengenai jalan, sama saja. Limbah dari toiletnya menggenang di jalan. Kalau itu sekedar air saja, terkadang mengganggu. Contoh air dari cucian yang mungkin nggak ada najisnya, tapi mengganggu orang di jalan, kena pakaiannya dan lain sebagainya. Ini bagian dari zalim. Jika itu bercampur dengan kencingnya, maka lebih berat lagi. Maka tidak boleh ya. Berusaha orang beriman itu tidak mengganggu orang lain semampu dirinya. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang Islam yang baik itu adalah orang Islam yang orang-orang yang lain aman dari gangguan tangan dan lisannya. Berikutnya penulis mengatakan wala yastaqbilul qiblata wala yastadbiruha hala qada'i hajati. Tidak boleh menghadap kiblat maupun membelakanginya ketika buang hajat. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tadi disebutkan, apabila salah seorang di antara kalian apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka jangan menghadap kiblat atau membelakanginya, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat, yakni bagi penduduk Madinah. Kalau kita berarti jangan menghadap ke barat atau ke timur, tapi menghadaplah ke utara atau ke selatan. Sebagian ulama yang ini dikuatkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, bahwa jika buang hajatnya di dalam tempat yang tertutup seperti toilet, ya, maka tidak dilarang menghadap kiblat atau membelakanginya, yakni Baitul Maqdis, atau membelakangi di zamannya para sahabat. Berarti kalau membelakangi Ka'bah berarti menghadap Baitul Maqdis. Berdasarkan riwayat di mana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah dikatakan kepadanya, orang-orang mengatakan tidak boleh ketika buang hajat menghadap kiblat dan membelakanginya. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, irtaqaitu, aku pernah menaiki fawqa baiti Hafsah, ke atap rumahnya Hafsah. Hafsah adalah saudarinya sekaligus istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat menghadap Baitul Maqdis di antara dua tembok. yakni ketika ada penghalangnya, maka sebagian ulama mereka memandang tidak haram. Yang haram jika di tempat yang terbuka. Di tempat terbuka pun jika di depan atau di kiblat itu ada tempat atau ada satir pelindung atau ada penutup, maka tidak diharamkan sebagaimana perbuatannya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang sengaja memarkir kendaraannya menghadap kiblat, yakni seperti jenazah. Tsumma jalasa fabala ilai, lalu ia jongkok dan buang air kecil menghadapnya, ini menghadap kiblat tapi ditutupi dengan kendaraannya. Maka salah seorang yang bersamanya berkata, "Ya Aba Abdurrahman, alaisa qad nuhiya an hadza?" Bukankah ini dilarang? Kata dia, "Benar. Innama nuhiya dzalika fil fadha." Yang dilarang itu jika di tempat terbuka, yakni tanpa penutup apapun. Fa in kana bainaka wa bainahu syai'un yasturuka fala ba'sa. Apabila antara dirimu dengan kiblat itu ada penutupnya, maka tidak mengapa.
Yang terakhir, fa idza qada hajatahu, apabila telah selesai buang hajat, istajmara bi salasati ahjar wa nahwiha, maka istijmar dengan 3 batu atau semisalnya. Istijmar itu bahasa kita cebok menggunakan selain air, seperti batu, wa nahwiha, atau yang semisalnya. Apa umpamanya? Tisu toilet, ya, atau yang disiapkan atau yang bisa membersihkan. Tunakil mahal, syaratnya dia bisa membersihkan tempat tersebut. Itu istijmar, ya. Adapun istinja sama cebok, tapi menggunakan air atau batu atau keduanya. Kemudian berkata penulis, summastanja bil ma, lalu istinja dengan air. Artinya setelah istijmar lalu disempurnakan dengan istinja. Setelah menggunakan batu untuk menghilangkan kotorannya, maka disempurnakan dengan membasuhnya dengan air. Itu yang paling sempurna. Wa yakfil iktisar ala ahadihima, dan boleh hanya memilih salah satu dari keduanya, yakni bersuci baik dari BAB maupun BAK, boleh pakai batu atau semisalnya seperti tisu, ya, maupun untuk buang air kecil, semuanya boleh. Yang utama adalah istijmar dan istinja, tapi boleh memilih salah satu dari keduanya. Dan fungsinya sabun itu lebih tinggi dari istijmar dengan batu, karena di samping menghilangkan kotoran juga menghilangkan aroma yang bau. Maka ketika toilet itu disediakan sabun cair atau yang semisalnya, maka itu lebih utama dalam kesempurnaan istinja, ya, istinja. Karena zaman dahulu pertama air sedikit, yang kedua bahwasanya mereka itu seringkali BAB atau BAK bukan di toilet tapi di jalan, maka mereka menggunakan batu. Idza zahaba ahadukum ilal khala falyazhab ma'ahu bi salasati ahjar. Apabila salah seorang di antara kalian hendak buang hajat, maka bawa sekalian 3 batu. Falyastatib biha, dan gunakan untuk membersihkan kotoran. Fa innama yujzi'u dzalik, karena itu mencukupinya, yakni sah. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nazalat hadhil ayah ala ahli Kufa. Ayat ini turun kepada penduduk Kufa, yaitu dalam surah At-Taubah, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharun. Di dalam masjid Kuba ada orang-orang yang gemar bersuci, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanu yastanjuna bil ma, fanazalat hadhil ayah. Mereka dahulu istinjanya menggunakan air, maka turun ayat ini, yakni yang memuji mereka sebagai orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Zaman dahulu ya, yang sulit air. Kalau sekarang airnya begitu gampang, bahkan lebih mudah daripada istinja dengan selainnya. Maka jika diniatkan ketika istinja itu untuk mengharapkan keridhaan dan kecintaan Allah, maka hal itu lebih utama. Sebagaimana ketika orang itu istinjanya tidak baik, bisa menjadi petaka di alam kubur, maka ketika ia membersihkannya karena Allah, maka besar pahalanya. Karena semakin besar ancamannya, maka semakin besar pahala jika melaksanakannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna amata azabil qabr minal baul. Kebanyakan
azab kubur itu disebabkan karena kencing, mungkin tidak istinja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ketika Ibnu Abbas menceritakan Nabi melewati 2 kuburan dan keduanya sedang diazab. Nabi mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, innahuma la yu'adzaban. Kedua kubur ini sedang diazab. Salah satunya adalah wa ammal akhar wa amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Salah satu dari keduanya tidak istitar ketika kencing. Ada yang menafsirkan ya ini tidak cebok ketika kencing. Besar dosanya, ancamannya menunjukkan dia kabair. Maka sebaliknya, kalau kita bersuci dari kencing itu besar pula pahalanya. Berkata salah seorang dai yang terkenal bahwa hubungan badan dengan istri itu pahalanya sebesar dosa zina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ara'aitum law wadu'aha fil haram akana alaihi wizr." Ya. Bukankah ketika ia meletakkan spermanya di tempat yang haram ia mendapatkan dosa? Wa kadzalika law wadu'aha fi halal kana lahu ajr. Begitu pula jika ia meletakkannya pada perkara yang halal maka ia mendapatkan pahala, maka kebalikannya. Berkata penulis, wala yastajmiru birrawathi wal idham, tidak boleh istijmar cebok dengan batu tersebut, ya, yakni istijmar cebok dengan selain air, birrawathi wal idham, menggunakan rawath, kotoran maupun idham, tulang. Kotoran gimana ceritanya menjadi alat untuk membersihkan? Kotoran zaman dahulu itu kering, keras hingga menjadi seperti batu. Sehingga kadang digunakan oleh orang jahiliyah untuk cebok, membersihkan ya istinjanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang karena dia najis. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, atan Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam al-khala. Nabi pernah mendatangi tempat buang hajat. Fa'amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Nabi menyuruhku untuk mendatangkan 3 batu. Fawajadtu hajarain. Aku mendapatkan 2 batu dan aku mencari yang ketiga. Falam ajid, enggak mendapatkan. Fakhadtu rausah, maka aku mengambil kotoran yang telah kering seperti batu. Fa akhadha hajaraini wa alqa ar-rausah, maka Nabi mengambil 2 batu dan membuang yang kotoran tadi dan mengatakan hadza rikas, ini najis. Maka itu alasannya kenapa tidak boleh menggunakan rawath atau rausah. Yang kedua menggunakan tulang, li'annahu zadu ikhwanikum minal jin, karena tulang itu adalah makanan saudara kalian, yaitu jin yang muslim. Kalau jin kafir minum khamr, makan babi dan lain sebagainya. Adapun jin muslim ya, maka mereka memakan tulang. Yang atas doa Nabi, setiap tulang yang mereka temui di jalan, Allah jadikan tulang itu berdaging dalam pandangan mereka atau alam mereka, sebagai pengabulan dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, wa kadzalika kullu ma lahu hurmah. Begitu pula tidak boleh ya beristijmar menggunakan benda yang memiliki kehormatan. Apa contohnya? Contohnya adalah makanan yang keras, tidak boleh. Roti bakar yang keras tidak boleh. Atau menggunakan kertas yang berisi ilmu, maka tidak boleh, karena dia memiliki hurmah atau kehormatan. Ini sekilas tentang istinja serta adab buang hajat yang penyempurna dari pertemuan sebelumnya. Sebelum dilanjut ke benda najis, silakan jika ada pertanyaan. Oke.
Ini berkaitan dengan posisi. Ya. Posisi ketika ulama besar itu dengan bersandar pada kaki kiri dan menegakkan rencana. Ini posisinya seperti apa? Maksudnya bersandar pada kaki kiri berarti kaki kiri ini apa didudukin? Iya, didudukin. Menegakkan kaki kanan. Jongkok. Di dada ya? Oh bukan ya. Kan jongkok ya. Jongkok. Ya. Jongkok lalu yang betul. Gitu ya. Betul ya. Ya, betul. Kaki kirinya dijadikan ya. Nah. Ya, seperti itu. Lututnya diangkat silahkan, ditempelkan silahkan, mana yang paling mudah. Itu secara medis mempermudah keluarnya BAB dan lebih sempurna dalam pengeluarannya. Secara hadis ada tadi, tapi hadisnya lemah dan dipakai di dalam kitab-kitab fikih, termasuk fikih Syafi'iyah, karena Baihaqi itu adalah ulama besar mazhab Syafi'iyah. Nah, demikian. Jadi kan hampir sama dengan Ya. Bisa kita posisi makan itu kan ada beberapa posisi. Kalau kita lihat di masjid di saat teman-teman ini makan, ada yang posisi tawaruk, terus ada yang posisi seperti itu juga. Nah, ini yang benar juga seperti apa? Kalau semisal ada saya itu melihat posisi makan itu ada yang seperti yang dipraktekkan tadi. Nah, ini kan berarti sama ya dengan saat kita berambil atau makan. Ya, yang pertama amal orang itu bukan dalil. Yang kedua, orang makan biasanya bukan seperti itu ya, tapi posisi yang lain, yang agak mirip. Nah, seperti ini. Nah, ini. Seperti itu biasanya orang makan. Adapun hadisnya saya tidak tahu, tapi seperti itu yang sering saya lihat dari beberapa ahli ilmu ketika mereka makan. Adapun posisinya kan bebas. Mungkin tawaruk silakan, bersilah silakan, iftirash juga silahkan, tidak ada ketentuan. Yang ada Nabi mengatakan, inilah akulu muttaqian, aku tidak biasa makan bersandar. Itu aja yang Nabi tidak melakukannya. Berarti selain itu ada kelonggaran. Ada kelonggaran. Mana yang paling mudah? Kalau ibu-ibu gimana? Apanya? Nah, maksudnya sekalian dari ibu-ibu juga dengan ini. Ibu-ibu bagaimana? Enggak. Iya. Ketika tidak disebutkan secara mendetail, maka urusannya adalah sesuai dengan tabiat masing-masing. Sesuai dengan tabiat masing-masing. Apalagi ini perkara yang diperselisihkan dari sisi sanadnya. Cuma sebagian ulama memandang disukai gara-gara satu ada hadisnya meskipun lemah, yang kedua secara medis itu diakui bagus. Allahu a'lam. Monggo, ada lagi? Nggih. Nyambung yang tadi Ustaz. Nggih. Kebanyakan kan sekarang ikuti untuk konsepnya itu. Nggih. Ustaz. Nggih. Itu ada tempelan. Sekarang kita anci bisa sunah tadi. Mana yang kemudian lebih afdal ini Ustaz? Nah, pertama ya, yang terbayang dalam benak saya itu zaman dulu mereka jongkok, tidak duduk. Sehingga dari sini nampaknya yang utama adalah dengan jongkok bukan duduk. Meskipun anak tidak mengingkari yang duduk, yang duduk. Tapi yang terbayang zaman dulu itu buang hajatnya dengan jongkok, bukan dengan duduk. Sehingga nampaknya yang lebih utama dengan jongkok, bukan dengan duduk. Kedua juga ada untuk niaga itu hanya menyediakan berdiri. Berdiri ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Man haddatsakum
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'ima fa huwa kadzib. Siapa yang mengabarkan kepadamu bahwa Nabi Muhammad pernah kencing sambil berdiri, maka dia telah keliru. Ini pertama. Hudzaifah mengatakan radhiyallahu an, safartu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, faraaituhu bala qa'ima. Aku melihat beliau kencing sambil berdiri. Maka hadis Aisyah adalah sebatas yang Aisyah ketahui ketika di rumah. Dan Hudzaifah sebatas yang beliau ketahui ketika di luar rumah. Nampaknya kebanyakan cara Nabi kencing ketika dengan duduk. Tapi ketika ada hajat, tempat yang mungkin kotor atau mungkin yang lainnya, maka tidak dilarang dengan berdiri. Sebagaimana Nabi tadi, ya, BAK-nya dengan berdiri. Bala qa'ima. Urusannya nampaknya tidak masalah. Jika sebagian tempat menyediakan dengan berdiri, yang jadi masalah itu adalah ada ininya, ada satirnya ya. Jangan terlihat dari samping kanan kiri. Dipastikan dia satirnya itu bagus sehingga tidak malu orang yang kencing ketika berdiri. Itu. Nah. Tadi kan tentang istinja, uang kan dilarang. Misalnya kita memekam itu, kita sudah perlu membatalkan itu tulang ya. Baik. Tulang apakah membatalkan wudhu? Binatang yang telah mati maka menjadi bangkai. Dan bangkai itu najis kecuali 4 bangkai. Bangkainya manusia, bangkainya binatang yang tidak punya darah seperti lalat, nyamuk, ya, lalat, maksudnya darah yang mengalir ketika disembelih ya. Kemudian kemudian ikan dan belalang. Ini bangkainya. Adapun selain bangkainya maka suci. Seperti apa? Bulunya. Seperti apa? Tulangnya. Seperti apa? Kukunya. Apalagi tanduknya. Ini pendapatnya Az-Zuhri dalam Sahih Bukhari yang ia menukil dari para salaf. Bahkan mereka menggunakan tulang itu untuk yamtashituna biha, untuk bersisir rambut pakai sisir dari tulang. Kesimpulannya suci tulangnya, asal terbebas dari kotorannya, terbebas dari darahnya. Dia tulang yang murni tulang ya, seperti misalkan tulang kena matahari hingga dia bersih dari kotoran-kotorannya. Nah, kalau makan kan ada tulangnya itu masih suci berwudu cukup dengan tangan. nah benar ya. Makan apapun tidak membatalkan wudhu kecuali satu saja, daging unta. Tawadda'u min luhumil ibil, berwudulah dari makan daging unta. Dalam mazhab Hambali ini membatalkan wudhu. Mazhab yang lain jumhur mengatakan tidak batal, cuma dianjurkan berwudhu. Khilaf pendapat dalam memahami hadis tersebut. Allahu a'lam. Nah, kita mendengarkan azan dulu.
Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Nah, silakan jika ada yang belum jelas. Nggih, monggo. Nah, apa hukum pohon pisang yang makanannya dari kotoran, ya, kotoran manusia? Baik, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Al-Wajiz menyebutkan tentang apa hukumnya bangkai kan najis ya, yang sudah berubah, mungkin dibakar hingga jadi debu. Apakah debu ini najis sebagaimana bangkai itu najis? Jawaban beliau tidak, karena najisnya itu terkait dengan nama bangkai. Ketika telah berubah, maka berubah namanya menjadi debu, maka debu ini menjadi suci. Al aslu fil asya atau haro, asal dari sesuatu adalah suci, debu suci, meskipun abunya berasal dari bangkai yang dibakar, karena sudah berubah bentuknya, aromanya, warnanya, dan juga namanya. Maka nampaknya ya, yang nampaknya pisang tersebut tidak masalah dan dia halal, kecuali jika ada penelitian hal itu menimbulkan mudarat secara medis, tentu tidak dimakan. Tapi selama tidak ada penelitian, maka kembali kepada asal, al aslu fil asya atau haro, ya, wal ibahah. Pada asalnya segala sesuatu adalah suci dan boleh digunakan, boleh dimakan. Allah yang lebih tahu. Nah, silakan, ada lagi? Nggih. Ketika kita itu biasanya safar itu ada yang mabuk, terus muntah. Biasanya kan muntahnya itu di dalam mobil atau dalam bis, di kantongi terlebih dahulu sama kresek, terus dibuang entah kemana gitu. Itu hukumnya, apakah ada hukumnya cara memperlakukannya, atau ada di zaman Nabi itu memperlakukan muntah ya? Apa hukumnya orang yang muntah? Apakah muntah ini najis ataukah tidak? Baik, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, Imam Ahmad ditanya oleh seseorang, ya, apakah darah dan muntah itu sama menurutmu? Kata beliau, gak sama. Wa amad dam fala yakhtalifu fihin nas. Orang-orang tidak berselisih pendapat bahwa itu najis. Darah, yakni darah, semua ulama sepakat itu najis. Wa amal qai, adapun muntahan, yakhtalif, ulama berselisih pendapat. Artinya
bahwa muntahan ini ada yang berpandangan dia najis, ada yang berpandangan dia tidak najis, gitu kan. Adapun ana pribadi belum bisa menguatkan mana di antara dua pendapat itu. Tapi secara asal yang ana pegang adalah setiap yang keluar dari manusia yang bukan pada dua jalan, maka dia suci. Maka dia itu pada asalnya. Contoh air liur, contoh ludah itu najis atau tidak? Ludah tidak najis. Nabi SAW ketika sholat meludah, karena nggak mau mengganggu yang kanan kiri, maka beliau meludah di bajunya sendiri. Andai kan itu najis, maka beliau tidak akan meludahi bajunya sendiri. Dan juga istri Nabi SAW berkata, ya, kunna laisa lana thiyabun illa wahidun nahidu fi. Kami dahulu tidak punya pakaian kecuali satu setel saja, dan itu pun kalau haid terkena darah. Gitu kan? Kemudian maka salah seorang di antara kami jika kena darah, maka kami ludahi agar bisa dikerik, kemudian dibersihkan dengan air, menunjukkan bahwasanya ludah itu tidak najis. Ada muntahan tadi, ya, nampaknya tidak najis. Meskipun tadi berkata Imam Ahmad, ulama berselisih pendapat tentang statusnya muntah. Allahu a'lam. Untuk mensucikan pakaian yang terkena najis, bagaimana caranya? Terutama ketika cuci baju, mungkin juga ketika di mesin cuci. Ya, cara mensucikan pakaian maupun apapun, kata beliau, penulis buku ini, ya, saya terjemahkan ya, cukuplah dalam mencuci, membersihkan najis yang ada pada badan, pakaian, tempat atau selainnya dengan hilangnya benda najis tersebut dari tempatnya. Kapan najisnya itu telah hilang dari tempatnya, maka menjadi suci. Jika sudah dibersihkan sesuai dengan kemampuannya, ternyata masih ada bekasnya sedikit, maka dimaafkan. Namanya najis ma'fu. Seperti umpamanya cipratan air kencing yang nggak bisa dihindari, maka versinya Ibn Taimiyah rahimahullah najis ma'fu. Atau misalkan darah haid yang mengenai pakaian, kemudian dikerik, ya kan? Kemudian dibersihkan, ternyata masih ada bekasnya, ya Rasulullah. Illam yarfa asaluha. Bagaimana jika bekasnya belum hilang? Nabi mengatakan, ya, sallallahu alaihi wasallam, innama yakfi kilma wa la yadurruki atharuh. Cukup bagimu tadi telah membersihkannya dengan air, tidak masalah bekasnya. Mungkin aromanya sedikit, mungkin warnanya sedikit. Ya, kemudian yang sekarang tambahan, bagaimana jika mesin cuci banyak pakaiannya dan mungkin juga bercampur dengan pakaian bayinya yang najis, ya, ketika telah dicuci digabung, kemudian dikeluarkan kotoran air yang kotor bau tersebut, kemudian dibilas lagi, dijemur, maka telah suci. Secara asal, jika benda sudah hilang najisnya dan bersih dengan sendirinya pun, maka dia menjadi suci. Contohnya adalah misalkan kencing yang mengenai tanah. Ketika tanah itu telah kering dan telah tersapu dengan angin dan kembali sebagaimana pada asalnya, maka kembali suci.
Adapun jika masih ada aroma dikitnya, maka tetap suci. Terkait dengan kisah Arab Badui yang kencing di masjid, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, fa'ahriku alaihil ma, tuangkan air kepadanya, kata mereka fuqaha, yakni dalam rangka mempercepat kesucian. Bukan maknanya harus disucikan dengan air. Karena pada asalnya jika najisnya hilang dengan sendirinya, seperti pakaian tadi ya masih bau ketika habis diambil dari mesin cuci, ketika dijemur, diterik matahari, kering dan hilang baunya, maka telah suci. Maka telah suci. Kalau masih sedikit baunya, ya, maka dimaafkan, najis ma'fu, Allahu a'lam. Ada pertanyaan, pada umur berapa batas najis kencing bayi? Nah, pertama bahwa bayi itu ada dua, bayi laki dan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan maka sepakat kencingnya najis berat. Itu ya. Adapun kencingnya bayi laki juga najis, cuma najis ringan. Apa itu najis ringan? Najis ringan adalah cara membersihkannya cukup bagian itu basah dengan air, entah diciprati, entah dituang air, maka telah suci dengan sendirinya meskipun belum kering, meskipun masih ada basahannya. Itu najis ringan. Adapun najis berat maka harus disuci, yaitu najisnya anak perempuan. Dan najisnya bayi laki-laki ini disyaratkan dua. Satu, bayi laki-laki itu masih dominan minum ASI. Pertama, ya. Dan kalaupun dia makan pendamping itu bukan dominan, dan makannya itu bukan karena pengen sebagaimana laki-laki, sebagaimana orang dewasa. Kalau sudah dia pengen makan sendiri, maka keluar dari najis yang ringan. Ya. Yang kedua, berusia kurang dari 2 tahun. Berkata salah seorang sahabiat, annaha, bahwasanya dia membawa bayinya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yakulit to'am, yang belum makan apapun, artinya masih dominasi minum ASI, meskipun kadang makan yang lainnya, tapi dominasi ASI. Lalu didudukkan di pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fabala fi thawbi, maka ia kencing di pakaian Nabi. Fada bima, maka Nabi meminta air, terus summa nadhahahu, beliau lalu memercikkan airnya, sekedar dibasahi. Walam yaghsilhu, dan tidak mencucinya, menunjukkan bahwasanya bayi laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun dan belum makan yang lainnya, maka kencingnya ringan. Dan semua bayi kencingnya najis. Yang kedua, seberapa bersih kita menyiram air pada gamis yang kita pakai yang terkena percikan air kencing saat itu sedang safar dan tidak bawa baju ganti. Berkata Ibn Taimiyah rahimahullah, percikan kencing yang tidak bisa dihindari masuk kategori najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Demikian penjelasannya. Allahu a'lam. Ya, nggak boleh. Percikan dimaafkan yang tidak terlihat ya. Kalau percikannya banyak ya terlihat. Maka ganti sarung ya. Guyuran ya.
Nah, jamaah, ada lagi jamaah, silakan. Oke, silakan. Ya, mencukupi. Berdasarkan hadis salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang ia sering keluar madhi. Madhi adalah cairan yang keluar karena syahwat dan itu najis. Dan dia nggak tahu ilmunya, maka dia sering mandi. Dikira harus mandi besar. Maka ia menyampaikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan cukup bagimu, ya, bersihkan bagian itu yang mengenai bajumu, dibasahi saja, sudah selesai. Kemudian sholatlah dengan pakaian tersebut. Nah, Allahu a'lam. Demikian penjelasan dari bab istinja dan adab buang hajat. Semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah Ta'ala. Jika ada yang melakukan, silakan dikonsultasikan kepada ustadz-ustadz yang kita hadiri kajiannya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.